Nggih, sugeng dalu Mas Utomo. Nggih, jenengan asli Dasem nggih, Mas? Nggih, kula ajeng tanglet masa babagan tentang putune Mbah Kongso. Saderenge kula tanglet putune Mbah Kongso, selama niki jenengan pernah pireng mboten punden Mbah Kongso? Nek carane bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Pak Suwi? Campur bahasa Indonesia Gini, malah Mas. apik. Kalau pundennya itu kayak cerita-ceritane mbah-mbah biyen iku nek gini tengah-tengahane kuburan sing dikluwengi wet-wet jaranan carane. Nah, iku Pak. Iku sing dipercaya iku petilasane Mbah Kongso gitu. Nggih. Mas Utomo saat kecil pernah mboten dikasih cerita dari orang tua atau dari mbah tentang Mbah Kongso niku sinten? Waduh, ya rada lupa-lupa ingat soalnya itu dulu waktu almarhum Mbah Daryo itu dia kan penjual es, jadi di situ kadang-kadang diceritain. Cuma kan masih kecil kan nggak mau tahu dan intinya pengen dolanan tok loh Pak. Jadi nggak sebegitu tak rungokno gitu loh. Dari Mbah Daryonya sendiri itu Mbah Kongso di situ, budenya di situ dan apa itu jenenge wayah sedekah bumi ya panjaannya di situ itu kalau untuk RT 1 masuk di tengah-tengah. Nah, orang tua pernah kasih cerita mboten? Kalau orang tua enggak pernah, mau cuma ya mungkin iku loh gitu loh. Nek kono apa mak ngono? Iku apa Pak? Iku yo punden. Ini Mbah Kongso gitu. Begitu. Nggih. Kalau masalah akurat untuk Mbah Kongsonya itu siapa gitu? Kurang paham, Pak. Nah, sama teman-teman atau tetangga pernah jadi obrolan enggak? Misal ke ngobrolin tentang punden Mbah Kongso. Zaman dulu seingat saya ya pas wayah angon gitu masih kecil dulu ya di situ mau cuma ya gini nek tas cilik ya mikirnya nek kono nggon iki nggon apa iki jenenge carane punden gitu ya carane mau memedi lah intinya mau memedi lah sing diroi cuma kalau untuk sejarah dan ceritanya kurang tahu kurang paham gitu. Nggih, nggih. Nggih, Mas Utomo. Terus selanjutnya niki Mas. Beberapa tahun terakhir niki kan kadose wonten kaos namine putune Mbah Kongso. Lah, iku ceritane pripun Mas kok saged muncul kaos niki? Kalau untuk kaos itu sendiri ya mungkin kan background-e putune Mbah Kongso itu kan diambil dari nama punden tersebut dan dirapatno piye-piye iki nek cara digawe ibaratnya dibuat nama paguyuban apa Karang Taruna ya Pak ya. Nah itu apa itu ya apa ngene piye kayak putun Mbah Kongso jadi teman-teman juga ya oh iya ketok kok apik gitu. Jadi kalau untuk apa kayak terjadinya pembuatan kaos putune Mbah Kongso itu ya itu Pak kesepakatan orang-orang dan yang dikenal di Dasun pokoknya kan di Mbah Kongso itu tadi kan berkaitan dengan apa itu berkaitan dengan sedekah bumi kan di punden tersebut jadi ya mengacunya di Mbah Kongso gitu. Sedekah bumi sedekah laut kan tetap bancaannya di Mbah Kongso gitu jadi membuat nama atau ikon putune Mbah Kongso gitu. Selama ini sing sering ana telepon. Ini kunci gue Pak. Mas Dijawab dulu aja. halo, wes bar, Dek. Halo. Wes bar. Wes bar. Ya, sedang kas ya. Iya. Terus piye, Pak? Kegiatan apa mawon Mas sing sering kali menggunakan kaos Mbah Kongso?
Satu, pas kita ada acara sedekah laut, sedekah bumi, itu pasti kita bikin ketok guyub, berarti kan dipakai bareng bersama itu. Kedua, kalau ada kegiatan, semisal kayak kegiatan di luar desa tapi mengatasnamakan Karang Taruna, itu sering dipakai juga untuk seragam gitu, istilahnya seperti itu. Ketiganya mungkin ya cuma dua itu aja mungkin Pak. Kalau untuk hari-hari lain mungkin belaburan itu maksudnya orang Gue ngopi iya gue ngopi itu aja. Nah, menurut jenengan ketika mendengar kata Mbah Kongso niku perasaannya jenengan pripun? Perasaannya ya Merasa menjadi orang dasun atau menjadi anake putune ya merasa kalau diayomi saya gitu. sendiri ya menurut saya ya cikal bakal orang dasun jadi wah itu mbahku gitu nanti nggak sing aneh atau sing horor enggak itu Enggak. wah berarti mbahku gitu. Mm-mm. Oh iya Pak, saya pernah diceritain almarhum Badario. Dulu itu kenapa kok Mbah Kongso? Nah itu beliau atau Badario itu bilang kalau Mbah Kongso itu sendiri katanya orang Cina gitu loh. Orang Cina. Iya Mbah Congso, Mbah Congso. Gitu. Mbah Kongso. Iya. Jadi kalau Badario bilang kalau bukan cikal bakal sih itu orang luar yang pertama kali meninggal di Dasun. Jadi mungkin kuburan itu ya yang pertama Mbah Kongso yang ada ya yang pertama dikubur di situ. Jadi mungkin kuburan tertua lah istilahnya seperti itu Pak. Nah, karakternya Mbah Kongso pernah dapat cerita enggak? Waduh, nggak dapat itu Pak. Misalnya orangnya rajin Wah. atau Nggak tahu Pak itu Pak, nggak pernah diceritain. istrinya. Atau pernah diceritain, tapi itu nggak saya dengarkan dulu kan nggak suka. Siapa tahu ini istrinya 3 gitu misalnya. Nggak. Kalau sejauh itu cuma gini itu Mbah Kongso gitu aja. Cuma Gitu. nggak tahu struktur organisasinya apa itu keluarganya kayak mana. Mbah Kongso itu punya istri berapa atau punya anak berapa saya kurang tahu. Cuma yang jelas itu Mbah Kongso itu cowok laki-laki. Iya. Iya. Hari ini kan Mbah Kongso terbukti ya Mas menjadi penyatu secara simbolik ya. Iya. Ikon untuk menyatukan anak-anak muda Iya. gitu. Kan menarik ya. Iya. Nah, untuk ke depan ini kira-kira di situ kan ada situsnya ya, masih Iya. ada makamnya. Kira-kira itu tetap seperti itu kan atau dirawat sedemikian rupa? Ya mungkin gini Pak, ya itu mungkin kita kerja sama anak-anak, bagaimana baiknya, bagaimana enaknya. Istilahnya gini Pak, jadi untuk membuat atau membangun dan kerja sama desa, ya kalau dibangun atau mungkin dibuat kayak istilah padepokan atau apa, maksudnya yang dibuat layak lah istilahnya kan itu disebut-sebut atau mungkin dibuat ikon juga kan gitu loh. Ikonnya Dasun kan mungkin Mbah Kongso kalau untuk apa itu untuk pundennya gitu. Ya jadi atau mungkin dan gini juga Pak kalau tahu sejarah Mbah Kongso ya dikasih pengertian ke apa ke anak muda jadi gedok tular Mbah Kongso itu seperti ini semisal ada orang yang bisa menerjemahkan Mbah Kongso itu siapa dan latar belakangnya siapa dan itu malah justru lebih bagus dan lebih ada pemahaman anak-anak tentang Mbah Kongso itu sendiri. Kadang-kadang kan sekarang ya seperti saya sendiri Pak, Mbah Kongso itu siapa? Ya Mbah Kongso kan gitu loh Pak. Pernah nggak dipetui dalam mimpi? Kalau sejauh ini kalau saya belum pernah Pak, belum pernah kalau mimpi tentang Mbah Kongso. Kalau teman atau tetangga Cerita. ada yang pernah nggak? Kalau itu kurang tahu Pak, tapi Kurang tahu. tapi sejauh ini belum pernah dengar sih. Belum pernah. Iya. Atau mungkin saya nggak tanya Pak. Jadi kan nggak tahu. Iya.
eh, kira-kira untuk ke depan ini kelompok putune Mbak Kongso ini mau ngadain acara apa, Mas? Kalau setelah pandemi lah istilahnya. Iya, setelah setelah pandemi ya biasa Pak, acara rutin tahunan itu biasanya ada sedekah laut, terus sedekah laut itu ada hiburan-hiburan buat anak muda dan orang tua, ya, seperti itu. Jadi kalau anak muda biasanya kalau masyarakat situ atau warga situ, ini warga dan anak muda itu sepakatnya itu acara dangdut. Jadi kan dibuat acara tahunan gitu. Gitu. Seperti itu kalau untuk anak mudanya. Kalau yang pengembangan wisata sendiri ada nggak untuk rencana ke depan? Sebenarnya kalau untuk pengembangan wisata ya baik, ya sangat ini Pak, ya di-API lah istilahnya, di-API terus biar itu membuat suatu wajah dari Dasun. Maksudnya gini, selain kita punya wisata yang lain, di situ juga ada wisata sejarah tentang cikal bakal wong Dasun atau Pak, setidaknya apa ya jenenge, punden lah istilahnya, punden, sejarah pundennya di situ. Jadi untuk biar komplit gitu loh, jadi ada apa aja Pak di Dasun itu banyak gitu loh, jadi ono pundene, ono laute, ada sejarah lainnya. Ya. Terus yang terakhir Mas Utomo, jenengan percaya enggak kalau Mbak Kongso itu sukanya makan bandeng? Waduh. Kalau itu ya gimana Pak ya? Saya juga kan nggak pas juga nggak pernah diceritain Mbak Kongso itu kesukaannya apa. Gitu. Jadi dan cuma saya tahu itu Mbak Kongso ya Mbak Kongso itu tadi. Jadi minim. Tapi kalau untuk percaya apa enggak? Ya percaya, di situ kan banyak banget. Iya. Tapi tahu di Pulau Merico apa enggak tahu Pak. Soalnya di situ juga dibakar atau di. Iya. Karo kuwi urap latoh juga. Iya. Itu kesukaannya loh. Iya. Nah, jadi itu bisa dikembangin juga. Iya. Oke Mas Utomo, makasih ya atas informasi. Tertutup oleh salju, cuma abangku pilih dan yang selalu ku rindu. Terima kasih Lola.